Dan insyaallah setelah itu kita masuk ke dalam acara pengajian hari ini. Kita mulai dari surat kedua. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Alhamdulillah pembacaan Al-Quran telah bersama-sama kita lanjutkan. Semoga yang membaca dan juga yang mendengar sama-sama diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita limpahan rahmat, nikmat serta kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama duduk di dalam majelis yang mulia ini untuk sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat menyertai salam tak henti-hentinya kita kirimkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakui kita sebagai umatnya, dan kelak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan sama-sama mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat daripada guru kita Ustaz Zainal Syarifuddin MAG. Untuk itu kepada beliau langsung kami persilakan. Demikian Pak Ustaz. Ustaz, izin tadi ada yang terlewat. Ternyata rangkaian pertama yaitu pembukaan dibuka dulu oleh Pak Amir daripada Masjid atau kepada Pak Trigino kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang kami hormati Ustaz Zainal Syarifuddin, yang kami hormati Bapak Pimpinan Ketua PRM Kabupaten 1 beserta pengurusnya, yang kami hormati Ibu Pimpinan PRK Kabupaten 1, Bapak Ibu hadirin jamaah siang sore yang dimuliakan Allah. Marilah pertama kita panjatkan syukur kepada Allah yang telah melimpahkan berbagai nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diperkenankan berkumpul bertemu di Serambi Masjid Al ini dalam rangka kegiatan rutin, kajian rutin yang telah diprogramkan oleh PRM, dan sampai sekarang dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan pendukungnya, termasuk kita semua yang senantiasa selalu menanti-nantikan sababnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu jamaah siang sore yang dimuliakan Allah Subhanahu, kami mewakili dari Pengurus Takmir Masjid Al-Arab yang pertama menyampaikan banyak terima kasih sungguh, lalu terima kasih atas kehadirannya, dan kami mohon maaf barangkali di dalam menanggapi kehadiran Bapak Ibu, terutama pada Bapak Pimpinan Ranting Barat,
segala sesuatunya baik tempat maupun yang lainnya dan yang berkurang derajat Bapak semuanya kami unturkan mohon yang sebesar. Monggo sampai akhir nanti untuk mengikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Haidar Saifuddin. Begitu yang kami sampaikan, saya lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih kepada Ketua Takmir Masjid Tabarruk Monajatur yang telah menyampaikan sambutan bersamanya. Kemudian yang berikutnya yaitu sambutan kedua dari Ketua PRM, yakni yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Miftahil. Pada beliau kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Ustaz Zainal Sabiti hadir di sore hari ini. Bapak Tribunal selaku Takmir Masjid Tabarruk beserta jajarannya kami ucapkan terima kasih atas sambutannya pada sore hari ini, membantu terlaksananya pengajian sore para penasihat PRF. Ada Bapak Profesor Abdul Fadil, Bapak Haji Suryanto, dan Bapak dari pengurus PRF semuanya, Bapak Ibu dari PRA Pementapan Satu, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Ini pengajian berbeda dengan biasanya, karena biasanya itu pagi hari, ya, kalau tidak malam hari, tapi ini sore hari. Pengajian apa? Jadi memang kami dari daerah ini memantau beberapa masjid yang kira-kira bisa membantu untuk mengadakan pengajian ini. Nah, alhamdulillah di Masjid Tabarruk ini paling tidak 1 tahun sekali kita mengadakan pengajian siang sore di masjid ini. Maka kami ucapkan terima kasih kepada Tamir, jamaah semuanya yang berkenan untuk kami rekodi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sambil kami menyampaikan pimpinan Ranting Muhammadiyah Pementapan Satu ini memiliki beberapa program. Salah satunya adalah program pengajian siang sore ini. Maka kami mengundang juga Bapak Ibu semuanya, jamaah Tabarruk sendiri, jamaah di luar ini untuk bisa ikut ya sama-sama bersilaturahmi, mencari ilmu, ya bertemu dengan jamaah yang lainnya. Soalnya nanti akan berputar dan akan kita umumkan melalui grup pengajian Muhammadiyah nanti. Jadi yang belum masuk nanti mungkin bisa menghubungi. Di sini ada Bapak Regino, ada Bapak Eri, dan Bapak yang lainnya supaya bisa masuk ke grup itu sehingga bisa tahu informasinya. Lalu yang kedua, pada setiap pengajian Ahad sore kami selalu mengumpulkan infak pengajian. Infak ini sudah kami rapatkan sejak di amanat kemarin. Kita rancang untuk bisa kita kembalikan kepada jamaah, terutama yang membutuhkan. Nah, kemarin kita coba punya gagasan. Caranya seperti apa? Nah, caranya dengan memberikan beasiswa pendidikan kepada warga, anggota atau simpatisan atau jamaah muslim secara umum yang dia bersekolah di amal usaha di lingkungan Ranting Muhammadiyah. Dan yang kami tahu, amal usaha di Ranting ini hanya TK, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan beasiswa atau yang sudah dewasa tidak bisa, kecuali masuk TK lagi. Ya, gitu. Jadi sementara ini TK dan kami sudah berkomunikasi dengan PRA supaya nanti didata TK-TK yang ada itu berapa, dan kira-kira kalau dalam satu siklus pendidikan, katakanlah TK apa itu kan 2 tahun, itu nanti menghabiskan berapa, nanti akan kita hitung. Nah, ini dari hasil infak Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terkumpul, tadi saya cek yang ada di rekening kita itu ada sekitar 1.537.000, dan yang cash itu yang di bawah sana cash itu ada 1.587.000, sehingga total
Jadi nanti kita kumpulkan setiap pengajian jihad ini, semoga nanti akan terkumpul. Nah, mungkin ini sambil kita siapkan, seandainya tahun depan bisa kita mulai, ya bisa kita mulai. Sambil mungkin nanti kita pikirkan sumber-sumber yang lain seandainya memungkinkan. Nah, ini semoga mendapat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi uang dari masyarakat, dari jamaah kita kembalikan kepada jamaah yang membutuhkan. Dan itulah semangat almarhum. Karena awal berdirinya Muhammadiyah itu, kalau kita lihat dari sejarahnya, itu bagaimana bisa berkontribusi memberikan sesuatu kepada orang-orang yang mereka membutuhkan, baik mereka orang miskin maupun yang lain. Nah, dengan skema ini, harapan kami ini juga bisa kembali menghidupkan semangat almarhum yang dulu pernah dilaksanakan, diamalkan oleh para pendahulu. Saya kira ini yang kami sampaikan, dan sekedar sedikit pengumuman, nanti mungkin setelah pengajian kami harap untuk pengurus bisa rapat sebenarnya tidak terlalu lama untuk membicarakan terkait dengan beberapa hal yang kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada PRM Ustaz Dr. Hilmi atas sambutannya. Semoga rencana-rencana program dan juga kegiatan beliau kedepannya bisa berjalan lancar dan juga tanpa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya yaitu acara inti pengajian, yang dimana pada sore hari ini insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Zainal Syarifuddin MHG. Kepada Ustaz Zainal Syarifuddin MHG, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ketua PRM Banguntapan 1 Ustadz Dr. Miftah Hilmi yang kita hormati, Bapak Ketua Takmir Masjid At-Taqarrub beserta segenap jajaran pengurus takmir, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah pengajian jihad sore PRM Banguntapan 1 yang berbahagia, langkung-langkung dumateng pangarsanipun para alim, para pinispuh, para sesepuh
ingkang setuhu kita muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan curahan karunia-Nya yang tidak pernah henti Allah limpahkan kepada kita, baik kita meminta kepadanya ataupun tidak meminta, Allah selalu mencurahkan rahmat dan beragam nikmat-Nya kepada kita. Sehingga marilah kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mampu bersyukur atas curahan nikmat Allah yang tiada henti kita terima. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama rawuh meringankan langkah di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan juga merupakan salah satu dari bentuk kesyukuran kita dengan kita memanfaatkan anugerah dan nikmat Allah berupa waktu, kita gunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memiliki aspek taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa marilah senantiasa kita haturkan keharibaan junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, para tabi'inat tabi'in, dan mudah-mudahan rahmat Allah juga tercurah kepada kita semua umatnya sampai akhir masa. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sejatinya sore hari ini yang memberikan materi pengajian adalah Ustadz Dr. Oman Fatur Rahman, Ustadz Miftah. Tapi karena beliau berhalangan hadir, saya diminta untuk menggantikan atau menjadi badal beliau. Meskipun mungkin bukan badal kul mingkul, paling tidak badal yang ada sisi yang dapat diambil Bapak Ibu, bukan badal gholat ya. Baik Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sore hari ini saya ingin menyampaikan satu ayat yang terdapat di dalam Al-Quran surat Muhammad. Surat Muhammad ini nama lainnya surat Al-Qital. Ada satu ayat di surat Muhammad yang ayatnya cukup pendek. Namun kalau kita tadaburi sesungguhnya memiliki makna yang dalam Bapak Ibu. Dan sore hari ini saya mengajak untuk kita bersama-sama mengkaji salah satu dari kandungan makna ayat surat Muhammad ayat 33 ini. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kalian membatalkan pahala amal-amal kalian.
Jamaah rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Yang pertama, agar senantiasa kita berupaya menaati Allah dan Rasul-Nya. Dan ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Taat kepada Allah meniscayakan kita taat kepada Rasul. Maka sumber pegangan hidup kita itu ya dua hal ini, ketaatan kita kepada Allah dan ketaatan kita kepada Rasul. Ketaatan kepada Allah berarti kita berpegangan dengan kitabullah, dengan Al-Quranul Karim. Ketaatan kepada Rasul berarti kita mengikuti sunnah dan teladan Kanjeng Nabi. Maka pedoman hidup kita kan dua itu, Al-Quran dan sunnah Nabi. Nah, selain itu di dalam ayat ini Allah juga berpesan kepada kita, wala tubtilu a'malakum. Dan janganlah kalian membatalkan amal-amal kalian. Salah satu dari makna membatalkan amal-amal kita itu adalah membatalkan pahala dari amal-amal kita. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, Bapak Ibu, biasanya kita membaca terjemahannya. Kalau ada kata yang ada dalam kurung, itu biasanya merupakan tafsiran, ya, tafsiran yang dimasukkan ke dalam terjemah Al-Quran, misalnya Kementerian Agama RI. Ya. Jadi kata-kata yang ada di dalam kurung itu merupakan tafsiran tambahan yang bukan makna lafdiyah, ya, bukan makna secara bahasa, tapi itu untuk menjelaskan apa yang dibatalkan pahala dari amal-amal kita. Nah, ini di dalam beberapa kitab tafsir yang dimaksud dengan wala tubtilu a'malakum juga disebutkan janganlah kalian membatalkan pahala dari amal-amal kalian. Misalnya di dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala berpesan kepada kita agar kita tidak membatalkan pahala dari amal-amal yang telah kita lakukan. Maka kemudian kesimpulan yang dapat kita ambil atau pemahaman yang dapat kita ambil, ternyata pahala dari amal-amal yang telah kita lakukan itu bisa batal, bisa dihapuskan. Jadi mungkin seseorang itu telah melakukan suatu amal kebaikan, amal ketaatan kepada Allah, yang saat melakukannya juga sudah ditunaikan dengan baik, dilakukan dengan ikhlas, yang kedua juga selaras dengan tuntunan, ya, karena dua hal itu yang menjadi syarat diterimanya amal kita, Bapak Ibu. Yang pertama adalah ikhlas, yang kedua at-tauqif, ya, atau selaras dengan apa yang dituntunkan oleh syariat. Nah, kalau kita melakukan satu amalan sudah ditunaikan dengan ikhlas, amal itu juga telah kita lakukan dengan prosedur yang benar, sesuai tuntunan, tidak mengada-ada, tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam amal kita,
maka lazimnya amal yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dan konsekuensinya dicatatkan pahala sebagai buah dari amal yang kita kerjakan. Pak Fulan bersedekah misalnya. Dia menunaikan dengan ikhlas, sedekahnya banyak lagi. Maka dituliskan di dalam buku catatan amalnya pahala atas sedekah yang dia lakukan. Nah, tetapi dengan berjalannya waktu, Bapak Ibu, itu ternyata ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Pahala yang sudah tertulis di dalam buku catatan amal Pak Fulan tadi, atau di buku catatan amal kita, itu akan terhapus. Itu ada kemungkinan. Nah, tentu ada sebabnya mengapa pahala yang sudah dituliskan di dalam buku catatan amal kita itu kok kemudian terhapus, kemudian dibatalkan, kemudian menjadi hilang. Tentu ada sebabnya. Nah, paling tidak jamaah sekalian, ada beberapa hal yang bisa membatalkan pahala, atau paling tidak menggerus pahala kita, atau paling tidak mengurangi pahala yang kita miliki. Nah, saya tuliskan 4 hal diantaranya, perkara-perkara yang bisa menjadikan catatan pahala kita itu berkurang, bahkan bisa terhapus. Nah, yang pertama jamaah sekalian adalah ketika seseorang melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah, menjadikan bagi Allah tandingan yang ia berikan hak-hak ketuhanan kepadanya. Nah, perbuatan syirik ini kita telah mengetahui bersama merupakan dosa yang paling besar. Innasyirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan syirik adalah zulmun, kezoliman atau dosa azim yang sangat besar, yang paling besar. Jadi tidak ada dosa yang lebih berat konsekuensinya dibandingkan kesyirikan. Nah, kesyirikan ini jamaah sekalian, perbuatan syirik ini selain mengeluarkan seseorang dari wilayah keimanan, ternyata bisa berakibat menghapuskan catatan amal kebaikan yang telah kita lakukan. Nah, inilah salah satu dari bahayanya dosa syirik. Kita bisa membaca di antaranya di surah Az-Zumar ini, saya tuliskan ayatnya, ayat 65. Dan sesungguhnya banyak ayat lain yang senada dengan ayat ini, kandungannya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Jadi Allah telah mewahyukan hal yang sama kepada Nabi Muhammad tentang perkara ini. Apa itu? Kata Allah,
jika kamu mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa salah satu dari akibat orang dengan sengaja melakukan perbuatan syirik itu bisa menghapuskan catatan amal kebaikannya. Nah, ini kan bahaya sekali dan sangat merugikan kita. Maka mari kita berupaya untuk betul-betul menjaga diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang dapat mengarah kepada pintu-pintu kesyirikan. Bahkan Persyarikatan Muhammadiyah ini kan salah satu hal yang menjadi landasan perjuangannya adalah dalam rangka untuk memurnikan akidah umatnya. Karena kesyirikan ini bukan hanya ditemui di masa-masa zaman jahiliyah. Di zaman modern pun fenomena kesyirikan itu kita masih bisa melihat di tengah kehidupan masyarakat kita. Menyekutukan Allah adalah perbuatan yang sangat besar konsekuensi dosanya. Mengeluarkan seseorang dari wilayah keimanan, bahkan kalau dosa syirik ini kita bawa mati dalam keadaan syirik, itu sama saja seseorang itu memesan tempat di neraka. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang menyekutukan Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan bisa saja Allah itu mengampuni dosa-dosa selain syirik itu, liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan melakukan kesyirikan, tidak bertaubat, itu kalau di dalam ayat ini disebutkan dia membawa dosa yang tidak diampuni. Tapi kalau dosa yang lain, masih ada kemungkinan Allah akan memberikan ampunan di hari kiamat nanti. Nah, maka menjaga diri dari hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan ini penting. Termasuk syirik yang sifatnya tersamar. Karena syirik bukan hanya urusan seseorang itu menyembah patung misalnya, menyembah matahari, menyembah sesuatu selain Allah. Tetapi hal-hal yang mengarah kepada perbuatan syirik ini juga bisa menjerumuskan seseorang jatuh kepada kesyirikan. Misalnya percaya dengan hal-hal yang bersifat takhayul, yang bersifat khurafat, ya. Dan ini masih banyak kita jumpai di tengah masyarakat kita. Karena ketika Islam datang, terutama di tanah Jawa ini kan sebelumnya sudah ada tradisi atau mungkin kepercayaan yang mendahului, yang itu banyak berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang berbau animisme, dinamisme, ya, yang itu seringkali bisa mengarah kepada kesyirikan. Nah, misalnya jamaah sekalian rahimakumullah, di antara bentuk penyakit akidah yang bisa mengarah kepada kesyirikan juga kita jumpai misalnya ada orang yang
meyakini waktu-waktu tertentu itu sebagai waktu yang dapat membawa kesialan, membawa naas gitu ya. Misalnya kalau bulan Suro gitu kan, bulan Muharram itu banyak di lingkungan masyarakat itu yang memiliki kepercayaan kalau di bulan Suro itu kita nggak boleh mengadakan hajat tertentu, nggak boleh mantu, nggak boleh bangun rumah. Itu kan kalau kita baca kitab primbon itu, ya nggak boleh mantu, nggak boleh khitanan, ya nggak boleh bangun rumah, ya. Karena katanya kalau itu dilakukan di bulan Suro bisa kualat. Dan bulan Suro itu kadang-kadang dipandang sebagai bulan yang bisa ngualati. Padahal jamaah sekalian, bulan Suro itu yang nama resminya itu Muharram. Ya. Muharram itu kan dari sisi bahasa saja artinya bulan yang mulia, ya. Bulan yang dimuliakan. Dan nama Muharram ini merupakan nama bulan yang spesial sesungguhnya. Kalau kita membaca di dalam hadis, itu Muharram disebut sebagai Syahrullah, bulannya Allah. Yang kata Imam As-Suyuti itu disebutkan bahwa dulu bulan Muharram itu di masa jahiliyah, itu namanya bulan Safar awal. Ya. Jadi dulu bulan Safar itu ada dua Bapak Ibu. Ada Safar awal, ada Safar sani. Nah kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu untuk mengganti nama Safar awal itu menjadi Muharram. Dan Safar sani menjadi Safar saja. Maka bulan Muharram ini spesial karena namanya itu langsung diberikan atas petunjuk wahyu. Nah demikian Imam As-Suyuti menjelaskan di dalam syarah Sahih Muslim ya, ketika menjelaskan kalimat Syahrullahil Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulan yang istimewa karena di antara 12 bulan itu yang sejak zaman jahiliyah nama-nama bulan itu sudah dipakai di masyarakat Arab waktu itu, kecuali bulan Muharram yang belum dikenal. Kemudian Islam datang, risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama Safar awal menjadi Muharram. Nah, dari namanya saja itu Muharram itu bulan yang dimuliakan. Kok kemudian kita menganggap sebagai bulan sial? Itu kan repot itu. Nah, saya merasakan Bapak Ibu karena saya kebetulan bertugas di KUA ya, sebagai Pak Naib. Itu kalau bulan Suro itu nyaris tidak ada manten gitu ya, istirahat gitu. Karena orang Jawa ini berpantang ya, nggak berani kalau mantu di bulan Suro ya. Nah tidak masalah Bapak Ibu kita tidak mengadakan hajatan, tidak mantu di bulan Suro, nggak masalah. Itu kan selera saja, mau di bulan Rabiul Awal, di bulan Syawal ketika umumnya orang itu sedang kumpul, yang jauh sedang mudik, tidak apa-apa. Yang menjadi keliru itu kalau kita memiliki keyakinan menganggap Suro itu bulan sial, itu yang bermasalah. Kalau masalah mau mantu di bulan apa saja boleh, monggo. Yang bermasalah itu keyakinannya. Karena keimanan kan memang banyak berkaitan dengan aspek keyakinan. Nah, kita tidak boleh meyakini waktu-waktu tertentu sebagai waktu yang membawa sial. Dalam hadis Nabi menyatakan la tasubbud dahra. Jangan kalian mencaci masa. Jangan kalian mencaci waktu, termasuk mencaci hari, mencaci bulan, sebagai yang bisa mendatangkan keburukan. Karena hakikat tauhid itu diantaranya adalah
Harus tertanam di dalam diri kita keyakinan yang teguh bahwa tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang harus kita pegangi dengan teguh. Termasuk keyakinan benda-benda bertuah, ya, jimat-jimat tertentu. Nah, ini kan menyalahi prinsip tauhid tadi. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian. Maka menjaga akidah kita di antara hal yang paling penting adalah bagaimana menjaga kemurnian akidah kita, jangan sampai terkotori dari kesyirikan, ya, meyakini hal-hal yang bersifat takhayul, khurafat, ya. Termasuk ada namanya tatoyur, ya. Nah, tatoyur itu awalnya berasal dari kata toirun, ya, burung, ya. Jadi mengait-ngaitkan sesuatu dengan hal yang tidak memiliki hubungan logis, ya. Misalnya kalau Bapak Ibu keduten, ya, itu berarti tandanya mau dapat apa misalnya gitu kan. Nah, ini namanya tatoyur, ya. Nah, dulu orang-orang Arab itu juga di zaman Nabi itu ada tradisi tatoyur ini. Di antaranya diceritakan orang-orang Arab waktu itu kalau mau bepergian jauh, kan banyak di antara mereka yang melakukan kegiatan perdagangan bahkan sampai ke luar negeri kan, rihlatas syita'i was saif. Ketika pimpinan kafilah dagang itu mau berangkat, ada seremoni melepaskan seekor burung. Nah, kalau burungnya kemudian terbang ke arah kanan, itu tanda baik, berarti perjalanannya bisa dilanjutkan. Kalau belum, nanti nunggu. Melepaskan burung lagi sampai burungnya terbang ke kanan. Nah, ini kan kemudian diantaranya ayat di surah Yasin itu, qalu ta'irukum ma'akum a'indukirtum bal antum qaumum musrifun, di antaranya mengkritisi kebiasaan tatoyur ini, ya. Nah, termasuk dalam tradisi kita masih ada itu hal-hal yang sifatnya tatoyur ini di kalangan masyarakat Kejawen misalnya, orang Islam yang masih awam ini seringkali ada hal-hal yang perlu kita ingatkan, ya, perlu kita beritahu bahwa hal-hal yang seperti itu bisa mengotori keyakinan kita. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di antara hal yang bisa membatalkan pahala atau mengurangi pahala kita adalah mengungkit-ungkit kebaikan yang telah kita lakukan. Di dalam Al-Quran ada sebuah ayat di surah Al-Baqarah, ayatnya cukup panjang, saya potong di bagian depan saja. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya, dengan mengungkit-ungkitnya dan menyakiti orang yang sudah diberikan sedekah. Karena kalau diungkit-ungkitkan itu juga menyakiti. Nah, jadi orang itu sudah melakukan sedekah. Dulu ketika melakukan itu sudah ikhlas, sudah ditulis pahalanya. Tapi berlalunya waktu misalnya diungkit-ungkit karena mungkin ada masalah, ya, ada ketidakcocokan dengan orang yang dulu pernah dia bantu. Bukan hanya sedekah, ya, ini sedekah walaupun yang disebutkan sedekah sesungguhnya ya hal yang lain juga berlaku. Kita pernah minjemi modal mungkin dengan saudara kita, dulu dia dalam keadaan ekonomi yang sulit, kita bantu, kita berikan pinjaman lunak, usahanya maju. Suatu ketika kita ada masalah nggak cocok dengan saudara kita, diungkit-ungkit. Kamu dulu kalau nggak saya bantu, paling jian kere misalnya, itu diungkit-ungkit, menyakiti gitu kan.
Nah, hal seperti ini ternyata kalau ditimbang menurut ayat Al-Quran ini bisa menghapuskan kebaikan yang kita lakukan dulu. Menghapuskan sedekah kita. Menghapuskan dulu kita membantu saudara kita. Nah, mengungkit-ungkit kebaikan. Menyebut-nyebut kebaikan dengan maksud riya itu bisa mengikis, menggerus, bahkan menghapuskan pahala yang kita miliki. Maka mari Bapak Ibu, ternyata ikhlas itu bukan hanya kita lakukan saat kita melakukan suatu amalan. Pasca kita melakukan sebuah amaliyah pun keikhlasan itu mestinya terus kita jaga. Agar pahala itu betul-betul setelah dituliskan di dalam buku catatan amal kita, itu benar-benar sampai di hari akhir nanti menjadi bekal kita yang sesungguhnya. Boten merotoli, ya, tidak berkurang, tidak tergerus, tidak terhapus. Nah, ini yang kedua, mengungkit-ungkit kebaikan. Nah, termasuk Bapak Ibu perlu juga untuk kita jaga dalam rangka untuk mengantisipasi agar jangan sampai kemudian amal kebaikan yang kita lakukan itu menjadi terhapus, adalah kita mestinya tidak memiliki atau jangan banyak-banyaklah memamerkan, ya, atau mengekspos mungkin hal-hal yang kita lakukan di medsos misalnya, yang bisa jadi itu akan bisa mempengaruhi keikhlasan kita. Misalnya apa? Ya kita posting di Facebook, ya, atau di medsos itu kan banyak sekali, WA dan seterusnya. Alhamdulillah ini malam hari ini saya sudah bisa khatam Al-Quran, ya. Bulan ini, ya, mohon doanya teman-teman, ya, mudah-mudahan selalu istiqomah. Ya baik, ya, mengabarkan satu nikmat, ya, nikmat di dalam kita bisa menunaikan ketaatan, ya. Tetapi hal yang mesti dipahami juga Bapak Ibu, setan itu tidak pernah putus asa menggoda kita. Ya pertama, setan itu akan menggoda kita agar kita tidak melakukan amalan, gitu ya. Kita sudah melakukan amalan, ibadah, setan juga masih goda itu. Agar jangan sampai kita melakukan amal itu dengan maksimal, gitu ya. Wis yo ngibadah ning yo ora banget-banget. Nah, misalnya masih goda juga. Kita sudah selesai melakukan ibadah, itu setan juga belum putus asa Bapak Ibu itu. Kan setan itu dikatakan dia akan menggoda manusia itu dari depan, belakang, ya, samping, ya pokoknya semua pintu selagi memungkinkan setan itu akan menggoda kita. Salah satu bentuk godaan setan itu menggoda keikhlasan kita. Setelah kita melakukan amal dengan ikhlas pun setan itu masih bisa menggoda agar ibadah yang kita lakukan itu diungkit-ungkit, dipamerkan, ya. Ya perlu berhati-hati, ya. Walaupun itu ya tergantung hati kita. Kalau memang apa yang kita lakukan betul-betul tidak bermaksud untuk riya, untuk pamer, ya, atau tujuannya untuk memotivasi orang lain, ya mungkin itu baik. Tetapi berhati-hati itu penting, mitigasi itu penting, ya. Nah, itu yang kedua Bapak Ibu, jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, di antara perkara yang bisa menggerus pahala kita itu adalah perilaku hasad, ya, atau dengki, iri, ya. Tapi iri yang merusak begitu, iri yang sifatnya menginginkan bahwa apa dari nikmat yang Allah berikan kepada saudara kita itu pinginnya kenapa kok dia yang dapat nikmat itu, bukan saya. Kalau nikmat itu hilang dari dirinya, kita jadi senang. Wah, itu hasad itu. Kalau ibu-ibu membahasakannya dulu dengan
SMS gitu ya. Suka melihat orang lain susah, tapi susah melihat orang lain senang gitu ya. Nah, ini hasad gitu ya. Hasad dalam pengertian bahasa iri ya, itu hanya boleh dua hal kata Nabi ya. Rajulun atahullahu al-ilm wa huwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Orang yang diberi ilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Kita boleh iri. Iri dalam pengertian positif agar kita kemudian terdorong untuk bisa mencapai prestasi itu. Yang kedua, rajulun atahullahul mal, orang yang diberi harta dan dia yunfiqu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang hartanya itu digunakan untuk berjuang, berinfak, ya, melakukan kebaikan, kita boleh iri, ya, iri dalam pengertian positif. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi hasad ini satu perilaku yang berbahaya. Karena kata Nabi di dalam sebuah riwayat hadis, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba au qalal usba. Jauhilah dengki karena hasad itu atau dengki itu dapat memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Bisa menghanguskan kebaikan atau pahala kita. Jadi mestinya orang itu kalau tidak memiliki perangai hasad, pahalanya misalnya kalau ditimbang, ya ini untuk pengandian saja, 1000 ton gitu ya misalnya gitu ya. Gara-gara dia punya penyakit hasad itu bisa berkurang gitu ya. Mungkin berkurang 100 ton atau berapa gitu ya, tergantung kadar hasadnya gitu ya. Nah, inilah berbahayanya penyakit hasad. Dan penyakit hasad ini jamaah sekalian, sesungguhnya bukan hanya penyakit hati, tetapi juga ada kaitannya dengan penyakit keimanan. Nah, di mana letaknya Bapak Ibu? Kita mengetahui bahwa rukun iman itu kan ada 6 nggih. Yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Beriman kepada ketetapan Allah. Beriman kepada takdir. Termasuk kita mengimani bahwa Allah itu sudah mengatur rezeki hamba-hambanya. Allah memberikan kelebihan rezeki pada orang yang dikehendaki, ada yang diberikan sedengan, ada yang kekurangan, ya. Itu bagian dari ketetapan Allah. Bahkan segala hal, bukan hanya urusan rezeki. Nah, konsekuensi dari kita beriman kepada ketetapan Allah, kepada takdir, berarti ya kita mesti menerima ketetapan Allah itu dengan legowo, dengan qanaah. Ya. Kalau kemudian kita memiliki penyakit hasad, dengki dengan kenikmatan yang orang lain terima, itu kan berarti dia tidak menerima ketetapan Allah gitu kan, pada tataran aplikasinya kan begitu. Dia tidak menerima ketetapan Allah, tidak menghayati keimanan kepada qada dan qadar. Mungkin dia percaya, tetapi aplikasinya dia tidak rela dengan Allah yang memberikan ketetapan seperti itu. Nah, ini hasad termasuk salah satu dari penyakit keimanan karena ada kaitannya. Ya. Seseorang itu tidak menerima ketetapan Allah dengan legowo, dengan lapang. Ya. Maka kemudian wajar hasad ini menjadi salah satu dosa yang serius sehingga bisa menghanguskan sebagian amal kebaikan kita. Maka mari kita berupaya untuk menjaga hati kita agar tidak bercokol penyakit dengki. Ya. Membersihkan hati ini penting, ya, karena hati ini yang menjadi salah satu ukuran baiknya diri kita.
Kata Rasulullah, innallaha la yanzuru ila amwalikum wa ajsamikum. Allah tidak melihat harta kita, rupa kita, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kita dan amal kebaikan kita. Nah, itu yang ketiga jamaah sekalian. Kemudian yang terakhir, di antara perbuatan yang bisa membatalkan pahala adalah menzolimi sesama. Melakukan perbuatan kezoliman kepada orang lain. Berbuat jahat kepada orang lain. Berbuat dosa kepada orang lain. Kita tentu sudah sering mendengar ada hadis, judulnya hadis tentang al-muflis. Ya. Al-muflis. Ya. Muflis itu artinya orang yang bangkrut, ya. Bukan mukhlis. Ya. Kalau mukhlis itu orang yang ikhlas. Nah ini muflis. Ya. Orang yang bangkrut. Ya. Jadi nanti di akhirat itu ada orang yang datang kira-kira ya dengan pede begitu ya. Di dunia itu dia termasuk orang yang banyak melakukan amal kebaikan. Ya, sholatnya rajin, puasanya rajin, bahkan juga mungkin sudah haji, umroh mungkin bolak-balik gitu kan. Sedekahnya juga mungkin banyak. Nah, tetapi kemudian teridentifikasi di depan pengadilan Allah itu. Dulu ketika di dunia dia banyak melakukan kezoliman kepada orang lain. Lisannya mungkin tidak terjaga, sering berkata-kata kasar, melukai orang lain. Dia mungkin pernah ada hubungan muamalah dengan orang lain, utang misalnya, dia ngemplang utang, atau mungkin dia pernah melakukan perbuatan yang secara fisik memang menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain, memfitnah orang lain, ya, suka gosip, ngerasani misalnya. Nah itu di depan pengadilan Allah diketahui orang ini ketika di dunia banyak melakukan kezoliman itu dan belum menyelesaikannya. Belum meminta maaf kepada orang yang dizoliminya ketika di dunia, maka kemudian Allah menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Alaisallah bi ahkamil hakimin. Jadi di akhirat nanti Allah akan tegakkan semua perkara dengan seadil-adilnya. Sampai tidak ada orang yang terzolimi seberat zarrah pun. Maka orang yang berbuat seperti itu, nanti didatangkan orang-orang yang dizolimi ketika di dunia. Oh ini dulu pernah disakiti dengan perkataannya. Maka orang ini dapat kompensasi. Oh diambil pahalanya. 1 kintal misalnya dikasih kepada orang yang disakiti tadi. Masih ada lagi dosanya. Dulu sering ngerasani Bu Fulanah, diambil lagi pahalanya, dikasihkan kepada orang yang dirasani. Dulu pernah utang, belum bayar, utangnya 500.000 misalnya. Dia mampu bayar tapi nggak bayar sampai akhir hayatnya, keluarganya juga tidak membayarkan. Maka harus bayar juga di hari kiamat itu. Bayarnya dengan pahala karena uang sudah tidak punya manfaat lagi dan orang mati juga nggak bawa duit kan. Diambil pahalanya untuk membayar utang yang dulu belum dibayar. Pokoknya semua jenis kezoliman, keburukan, kejahatan akan diberikan penyelesaian oleh Allah. Salah satunya dengan cara ini. Diambil pahalanya untuk diberikan sebagai kompensasi kepada orang yang dizoliminya. Nah singkat cerita, pahala yang tadi banyak itu berkurang sampai akhirnya defisit. Jadi yang tadinya dia itu mestinya masuk surga karena pahalanya banyak, sekarang posisinya berbalik. Keburukannya yang lebih banyak. Akhirnya dia masuk neraka. Nah ini berarti pahala bisa menjadi terhapus, bisa menjadi hilang, bisa menjadi tergerus dengan sebab kezoliman yang kita lakukan kepada orang lain.
Nah, tentu kita sebagai manusia biasa pasti ada melakukan kesalahan, kezaliman, satu hal yang wajar. Namun yang perlu kita perhatikan yang pertama ya jangan banyak-banyak gitu ya. Yang kedua, kalaupun kita melakukan kezaliman, kejahatan setelah kita merasa sadar, kata Nabi, mangkanat lahu madlamatun li akhihi falyatahallalhu minhul yauma. Siapa yang merasa melakukan kezaliman kepada orang lain, bersegeralah minta halalnya, minta maafnya, selesaikan ketika masih hidup, agar kemudian tidak menjadi ganjalan di akhirat kelak. Semua orang pasti punya salah, punya dosa. Hal yang mesti kita upayakan adalah bagaimana kita menyadari kesalahan kita. Kalau kita merasa salah ya bersegera minta maaf agar tidak menjadi tanggungan kita di akhirat nanti. Nah itu Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, beberapa hal yang dapat saya aturkan pada pengajian sore hari ini, hal-hal yang bisa menggerus dan membatalkan pahala kita. Tentu harapannya kita semua di dalam melakukan amaliyah ketaatan ibadah kepada Allah, diterima amal kebaikan kita, dicatatkan di dalam buku catatan amal kita, dan ditetapkan sampai menjadi bekal kita yang hakiki di akhirat nanti. Maka jauhilah hal-hal yang berpotensi bisa menggerus dan menghapuskan pahala-pahala yang kita dapatkan. Amin, Allahumma amin. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.